Terus yang cukup parah itu dari operatornya Seventeen yang tulang rusuknya patah, sama ada manajer ini Mas Reza, kepalanya sobek. Cuma memang alhamdulillah kalau dari klinik dan rumah sakitnya penanganannya cukup bagus gitu. Jadi semua udah tertangani lah, lagi pada istirahat. Baik. Mas Ivan, ketika konser ini berlangsung, berapa lama konser Anda sempat berlangsung sampai akhirnya ada gelombang tinggi yang menerjang, Mas Ivan? Itu lagu kedua, Mas, kebetulan. Itu lagu kedua. Jadi kita baru main lagu kedua. Terus memang kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tiba-tiba panggungnya kebalik, atapnya nimpa kita semua gitu. Terus masuk ke dalam air laut yang penuh lumpur gitu. Nelen air laut banyak, gulung-gulung, kaki di atas, kepala di bawah. Besi di mana-mana, kayu di mana-mana, kepentok sana, kepentok sini gitu. Makanya memang banyak yang patah. Mas Ivan, selain itu boleh diceritakan, Mas, ini sebenarnya acara musik apa? Selain juga Seventeen, apakah memang ada musisi lain ataupun artis lain yang juga ikut bergabung saat itu? Kebetulan yang saya lihat juga, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri juga, itu ada A.A. Jim. Kebetulan MC-nya A.A. Jim sama Ade Jiko. Ade Jiko tuh ade dulu mantan Extreme Low. Adenya alhamdulillah selamat, cuman A.A. Jimnya memang meninggal. Saya juga lihat jenazahnya juga di tepi pantai. Ini kebetulan catering perusahaan, jadi memang acara akhir tahun gitu. Mas Ivan, mohon maaf, Mas Ivan, Anda tadi pengisi acaranya, Anda tadi menyebutkan ada A.A. Jim. A.A. Jim, ya. A.A. Jimmy. Mohon maaf, ya, Mas Ivan, A.A. Jimmy. Iya, A.A. Jimmy. Bukan Abdullah Gimnastiar. Oh, bukan. Okay. A.A. Jimmy. A.A. Jimmy. Mas Ivan, bagaimana kondisi pengisi acara yang lain, Mas Ivan? Kalau pengisi acara yang lain aku nggak tahu. Cuma memang peserta catering dari PLN itu sendiri total ada 260, belum sama keluarganya. Sebagian yang terlempar ke laut, mungkin sekitar 70% yang kelempar ke daratan, itu alhamdulillah sebagian besar selamat. Cuma memang yang kelempar ke laut sebagian besar meninggal. Karena saya lihat kepanikan orang, kan saya juga ada di tengah laut gitu. Dari kincir-kincir kepala gitu, jambak, kecakar, semua orang saling menenggelamkan satu sama lain gitu. Jadi memang chaos sekali gitu, sampai akhirnya saya udah bisa menggapai sebuah box gitu. Saya berusaha lari jauh dari kerumunan, dan memang abis itu selang beberapa menit gitu suasana sepi, ternyata emang udah jadi mayat semua. Mas Ivan, boleh diceritakan, Mas, itu panggung sendiri berada di depan persis dari... Ya, persis di tepi pantai. Jadi ini memang acara gathering dari PLN ya, Mas Ivan ya? Iya, gathering PLN, dan itu di pinggir pantai. Banyak yang belum ketemu selain keluarga dari anggota perusahaan PLN sendiri, selain kru panggung sound, selain event organizer-nya juga banyak yang masih. Ada berapa orang, Mas Ivan? Katanya sih kalau total pesertanya itu 260-an. Itu belum termasuk keluarga, belum termasuk event organizer-nya, belum termasuk kru panggungnya. Cuma memang keadaannya parah sekali gitu. Mobil-mobil yang di cottage-nya, di villanya itu pada pecah semua karena nabrak tembok semua. Tembok-tembok sendiri juga terbelah karena air. Jadi memang kuat sekali memang. Baik, Mas Ivan, saat konser berlangsung, Anda merasakan bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah karena ketika kami melihat ini gambarnya tiba-tiba muncul gelombang tinggi, apakah angin kencang? Nggak ada apa-apa itu. Itu suasananya tenang banget gitu, ombaknya kecil, tenang, anginnya juga nggak ada. Tenang, memang tenang, benar-benar kita nggak menyangka apapun gitu, nggak menyangka. Cuman memang dari kejauhan kita sempat ngelihat gitu baranya anak gunung Krakatau itu merah gitu. Cuma kita nggak nyangka aja gitu kalau ada gelombang, karena kan biasanya gelombang tsunami didahului sama gempa gitu. Ini tiba-tiba aja tsunami gitu. Jadi orang yang ngelihat airnya datang pun nggak bisa menyelamatkan diri gitu. Apalagi kita yang ngebelakangin air, kita yang ditimpa panggung, kita yang ditutup sama tenda panggung gitu. Yang atap panggung itu jatuh nimpa ke atas kita gitu.
itu udah nggak tahu. Mas Ivan, tadi dikatakan melihat bara dari anak Gunung Krakatau. Itu posisinya sore hari atau sebelum manggung persis, Mas? Sebelum manggung persis. Sebelum manggung persis? Iya. Dan cuaca kan tadi dikatakan sebelumnya tidak ada seperti gejala-gejala begitu terjadinya tsunami. Sore hari ataupun siang hari juga tidak ada tanda-tandanya, Mas ya? nggak ada tanda apa-apa sih. Semuanya aman, makanya tadi juga katanya sih BMKG sudah sempat kasih himbauan. Cuman kita nggak menerima himbauan apapun sama sekali. Kalaupun memang menerima himbauan nggak nyampe ke kita, nggak nyampe ke event organizer-nya, nggak nyampe ke pihak vilanya, nggak nyampe ke pihak PLN-nya, nggak nyampe ke pihak medianya, jadi nggak ada sama sekali himbauan, nggak ada. Mendengar suara gemuruh ombak, Mas Ivan, kala itu? Kebetulan karena lagi manggung, gitu. Jadi musik kan soundnya cukup keras. Kita nggak bisa dengar apa-apa lagi, apalagi yang di panggung. Dan juga mungkin orang-orang yang di depan panggung juga pasti nggak dengar apa. Baik. Tiba-tiba udah roboh aja. Baik. Pagi hari ini, Mas Ivan, lokasinya ada di mana, Mas? Titik Anda saat ini berada? Jadi di klinik sih, di sebuah klinik gitu yang agak cukup atas. Ini kebetulan mungkin 60% teman-teman keluarga dan keluarga Seventeen yang selamat ada sama aku. Baik. Dalam kondisi luka-luka, cuman memang yang lainnya pada mencar-mencar. Baik, mungkin Mas Ivan ingin menyampaikan sesuatu, Mas, baik itu untuk keluarga, untuk keluarganya Bani Seventeen dan juga Oki Wijaya. Silakan, Mas Ivan. Ya, paling. Paling kalau ada temennya Mas Bani sama Mas Oki, minta tolong dimaafkan salahnya gitu, diikhlaskan. Untuk keluarga Mas Ivan di Jakarta? Ya alhamdulillah semuanya sehat, cuman kabarnya terakhir istriku selamat, orang ada lihat. Cuma memang lagi dalam proses pencarian, minta doanya mudah-mudahan istriku cepat ditemuin posisinya di mana. Amin. Doa kita terus mengiringi Mas Ivan dan keluarga dan juga para korban. Kita sekali lagi turut berduka cita. Semoga korban yang juga masih hilang segera ditemukan dan Mas Ivan kembali pulih lagi, Mas. Amin, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Mas Ivan, vokalis band Seventeen, Mas Ivan, atas waktunya. Untuk sementara Mas Ivan tadi menjelaskan ketika konser ini berlangsung, pemirsa, ada sekitar 260 orang yang kabarnya menjadi peserta konser juga. Sekali lagi kami turut berduka dan ucapan bela sungkawa kepada personil Seventeen, diantaranya ada Bani Seventeen dan juga Mas Oki Wijaya. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Saat ini posisi Ivan Seventeen sedang berada di klinik, sedang proses pengobatan. Kita tunggu nanti perkembangan terbarunya dari band ini, karena saat itu ada beberapa pengisi acara juga yang berada di panggung dilanda, diterjang tsunami. Posisinya di Tanjung Lesung, Rati. Benar sekali. Dan tadi juga diinformasikan oleh Mas Ivan, memang tidak ada gejala-gejala begitu ya akan terjadi tsunami karena laut cukup tenang, kemudian tiba-tiba terjadi hantaman dari gelombang tsunami.